Satu seorang cleaning service bisa mewahabikan orang satu kantor. Tapi tidak perlu sebut nama. Akan saya ceritakan. Zaman ketua PBNU Kiai Said Akil Siraj itu ada salah satu mustasar PBNU itu konglomerat Indonesia. Insya Allah Indonesia kenal kabeh. Karyawannya ratusan. Tapi ternyata karyawannya hampir semuanya itu adalah Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini ingin menyampaikan sebuah keluh kesah dari sebuah kelompok di Indonesia ya. Karena menurutnya mereka kecolongan. Bayangkan satu perusahaan, karyawan dari sebuah perusahaan jadi dari karyawan dari sebuah perusahaan milik dari sebuah ormas terbesar di Indonesia itu dikatakan masuk Wahabi. Alhamdulillah. Jadi patut disyukuri karena itu artinya Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang masuk Wahabi itu. Kenapa? May yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Jadi kondisi yang terjadi pada karyawan dalam sebuah perusahaan ini anugerah Allah, harusnya disyukuri karena mereka akhirnya bisa kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Syukur besar kita itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, menerima kembali hamba-hamba Allah yang sebelumnya banyak melakukan perbuatan bid'ah. Yang menarik saudara, yang dapat mewahabikan satu karyawan perusahaan itu bukan ustadz tapi cleaning service. Hebat ya, hebat itu. Jadi itu jarang-jarang sih manusia seperti itu. Seorang cleaning service bisa membuat sadar seluruh karyawan. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin cleaning service bisa mengembalikan orang yang sebelumnya bertengger di tengah-tengah ikatan-ikatan bid'ah, lalu mereka melepaskan diri dari ikatan bid'ah tersebut dan kemudian menjadi Wahabi. Kan luar biasa itu. Ya anggap saja Wahabi. Karena Wahabi ini sekarang tidak perlu ditakuti lagi. Wahabi itu identik dengan sunnah. Sementara kalau kita melihat hater-haternya kan anak-anak kecil ya. Nggak perlu didengar kalau anak-anak kecil tuh. Apanya yang menarik? Wong mereka itu bicara sembarangan. Kalau saya melihat anti-anti Wahabi nggak ada yang berilmu itu ya. Mereka hanya teriak-teriak dan berharap bisa mendapatkan cipratan dari kalangan dari kalangan netizennya misalnya netizennya Khalid Basalamah, netizennya Syafiq Basalamah, netizennya Abdul Qadir Jawas, netizennya Abdul Hakim Amir Abdad, netizennya Zulkarnain Sanusi, pokoknya yang kita perhatikan dari kalangan sakit hati itu ketika tidak diajak dialog, mereka mencak-mencak, marah-marah, merasa benar sendiri, nantang-nantang karena memang nggak laku. Siapa yang mau peduli dengan mereka yang... Nah kita bersyukur ini ada berita seperti ini, ya kita bersyukur kepada Allah.
Berarti orang alhamdulillah misalnya ada satu kampung mereka itu menjadi Wahabi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat, itu petunjuk dan hidayah. Jadi kabar yang dikabarkan oleh NU Channel itu harus kita syukuri, karena itu adalah hudal linnas, termasuk yaitu petunjuk kepada manusia agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar berjalan di atas rel Quran dan As-Sunnah, ya. Bukan hanya sekedar klaim-klaim, tetapi sebuah petunjuk yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jika bukan karena Allah itu kasih sayang kepada hambanya, maka mereka tidak akan menjadi Islam yang salafi. Istilah mereka menjadi Islam yang Wahabi, gitu ya. Gak gampang itu. Dan kita lihat kesadaran yang muncul di kalangan umat Islam yang diwahabikan, ya. Yang diwahabikan mereka itu bukan satu dua. Kita tahu dulu itu, di Jawa Barat ada namanya Ustadz Hasan, itu diwahabikan juga. Ustadz Hasan ini asal Singapura, asalnya itu dulu. Luar biasa perjuangan beliau menghadapi kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh ahlul bid'ah, dikalahkan seluruhnya itu di zaman berdirinya Persatuan Islam. Ketokohannya tidak ada tolok bandingnya, ya. Ahli debat, ahli Quran, ahli sunnah pada waktu itu. Kita melihat sepak terjangnya yang luar biasa. Nah, kemudian kita melihat juga pendebat-pendebat lainnya yang muncul ketika itu, meluruskan akidah, meluruskan cara beribadah umat Islam yang saat itu tercemar oleh polusi-polusi ajaran dari luar, termasuk sinkretisme itu yang masuk ke dalam Islam, mempengaruhi cara berpikir umat Islam. Demikian juga merubah cara orientasi logika yang salah kepada logika syar'i. Artinya apa yang terjadi kepada karyawan perusahaan itu bukan sebuah aib, tapi adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu anugerah petunjuk. Jarang-jarang sih itu satu karyawan dari sebuah perusahaan, ya, kemudian menjadi sebuah menjadi orang yang sadar tugasnya sebagai seorang muslim harus mencari ajaran yang Islam. Mahal itu, ya. Ajaran Islam yang benar itu mahal. Tak semua orang bisa mengerjakannya karena mereka sibuk bagaimana membudayakan Islam yang campur baur gitu. Yang sekarang ini kan kebanyakan umat Islam itu sibuk mencampur baurkan antara yang hak dan yang batil. Jadi wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Dikatakan wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pada saat datang kebenaran, katakanlah telah datang kebenaran, ya. Wa zahaqal batil, dan kebatilan itu hancur. Innal batila kana zahuqa, dan sesungguhnya yang batil itu pasti hancur. Jadi itulah ketika Allah suka, senang, cinta kepada hambanya, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam Wahabi. Jadi ketika Allah senang, cinta kepada hambanya, ridha kepada hambanya, maka Allah akan memberikan petunjuk orang itu agar masuk ke dalam Wahabi. Karena Wahabi itu adalah pintu kebenaran. Dari saya Zulkarnain El-Maduri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.